warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yustika Maharani, NPM 17210003 ingin menjelaskan tentang kerangka konseptual dan tujuan pelaporan teori akuntansi. Pasti kalian penasaran kan, apa sih kerangka konseptual dan tujuan pelaporan teori akuntansi itu? Kerangka konseptual yaitu struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis, yaitu menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkatan teori yang tinggi, kerangka konseptual mengidentifikasi ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Kemudian, isu-isu kerangka konseptual atau isu artikulasi. Yang pertama, pendekatan aset pada hutang atau neraca atau balance sheet. Disebut juga dengan pemeliharaan modal, yang berarti revenue dan expense merupakan hasil dari perubahan aset dan hutang. Kemudian yang kedua, ada pendekatan pendapatan atau biaya, atau laba rugi, atau income statement. Disebut juga pandangan laporan income atau perbandingan, yang berarti revenue dan expense dihasilkan dari kebutuhan akan penanding. Kemudian di dalam isu-isu kerangka konseptual terdapat isu definisi. Definisi akan saat mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, aset mempresentasikan aliran arus kas suatu entitas. Kemudian yang kedua, manfaat potensi yang diperoleh entitas. Yang ketiga, konsep legal atau properti yang mempengaruhi definisi teori akuntansi. Kemudian yang ketiga, cara aset diperoleh menjadi bagian dari definisi. Dan transaksi sekarang atau masa lalu, transaksi pertukaran, transfer searah dari pemilik, atau keuntungan yang tidak diduga. Kemudian yang kelima, dapat dipertukarkan merupakan karakteristik penting dari aset tersebut. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari konsep akrual akuntansi. Yang pertama, akrual. Proses akrual akuntansi yang mengakui peristiwa dan kejadian non-kas pada saat mereka terjadi. Kemudian yang kedua, ada penangguhan. Penerimaan kas saat ini sebagai kewajiban dan mengakui pembayaran saat ini sebagai aktiva. Kemudian yang ketiga, ada alokasi. Proses akuntansi yang menempatkan jumlah tertentu menurut rencana atau rumus tertentu. Kemudian yang keempat, ada amortisasi. Memperkecil jumlah melalui pembayaran ataupun penghapusan secara berkala. Kemudian yang kelima, ada realisasi, yaitu pengoreksian sumber daya dan hak-hak kas menjadi uang. Kemudian yang keenam, ada pengakuan, yaitu pencatatan dan pemasukan secara formal dan dalam rekening maupun laporan keuangan perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC. Sejak berdiri FASB telah mengeluarkan 8 pernyataan keuangan. 3 diantaranya yaitu akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Statement of Financial Accounting Concept nomor 1. Tujuannya secara keseluruhan adalah untuk informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis dari ekonomi. Statement ini merupakan turunan langsung atau troubleboard, report, dan secara umum merupakan versi singkatan dan laporan tersebut. Kemudian, Statement of Financial Accounting nomor 2 atau karakteristik kualitatif dari informasi keuangan, yaitu untuk memberikan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi, sehingga informasi tersebut menjadi lebih bermanfaat, diantaranya relevansi informasi, nilai umpan balik dan nilai prediksi sebagai unsur-unsur relevan, ketepatan waktu atau timelines, keandalan informasi atau responsibility. Statement of Financial Accounting Concept nomor 1 memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama,
Manfaat informasi harus melebihi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua, laporan akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi tentang perusahaan. Kemudian yang ketiga, akuntansi akrual sangat bermanfaat untuk menilai dan memprediksi earning power dan cash flow perusahaan. Kemudian yang keempat, informasi yang tersedia harus bermanfaat, tetapi setiap pengguna membuat prediksi dan penilaian masing-masing. Kemudian selanjutnya ada Statement of Financial Accounting konsep nomor 2, yaitu mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, relevansi informasi. Merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakaian laporan keuangan lainnya, sehingga kebenaran informasi tersebut mampu mengubah konsekuensi dan tindakan yang diambil. Kemudian yang kedua, ada nilai umpan balik, yaitu informasi dapat menjadikan keputusan yang berbeda dengan meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan untuk memprediksi atau dengan membetulkan harapan awal mereka. Kemudian yang ketiga ada ketepatan waktu, yaitu tersedianya informasi dalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas. Kemudian yang keempat ada keandalan informasi, merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakaian informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang diandalkan tersebut. Kemudian yang terakhir ada reseptasional, yaitu berhubungan dengan tingkat kesulitan antara pengukuran atau deskripsi dari perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya di dalam Statement of Financial Accounting konsep nomor 6 terdapat elemen-elemen laporan keuangan, yaitu yang pertama ada aset, yang kedua ada hutang, yang ketiga ada ekuitas, yang keempat ada investasi oleh pemilik, yang kelima ada distribusi pada pemilik, yang keenam ada laba komprehensif, kemudian yang ketujuh ada pendapatan, dan yang kedelapan ada biaya, dan yang ke-9 ada keuntungan, kemudian yang terakhir 10 yaitu kemudian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaporan keuangan. Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan yang dicurahkan dengan menentukan konsep-konsep, prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan SVAC nomor 8. Secara umum merumuskan 3 tujuan pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, menyediakan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang bermanfaat bagi investor, pemberian pinjaman dari kreditor yang sudah ada maupun yang presensional dalam membuat keputusan mengenal penyediaan sumber daya kepada entitas pelapor. Kemudian yang kedua, untuk menilai prospek arus kas bersih yang dimiliki oleh suatu entitas, investor yang sudah ada maupun oleh calon investor, kreditur, serta kreditur lain yang membutuhkan informasi tentang sumber daya entitas, klaim terhadap entitas tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan umum laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan dari pelaporan suatu entitas, yaitu informasi tentang sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya ekonomi tersebut dalam pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual atau VSAB sendiri adalah suatu konstitusi dan sistem yang koheren dari tujuan dan fundamental yang selanjutnya mengarah kepada suatu standar konsisten. Ada 2 isu utama dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan, yaitu yang pertama, ada isu artikulasi dan isu deskriptif. Kemudian, pada pokok bahasan kedua, yaitu mengenai statement yang dikeluarkan FASB, yang disebut dengan SVAC, yang di dalamnya menguraikan hal-hal tertentu, secara umum memiliki isu tentang tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang bermanfaat bagi investor.
untuk menilai prospek arus kas bersih yang dimiliki oleh suatu entitas dan menyediakan informasi tentang posisi laporan keuangan pada entitas tersebut. Terima kasih. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Jika kurang paham, kalian bisa baca di buku Teori Akuntansi Keuangan ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya guys. See you.